Fauziah. Nama aku Sabita Ali Nurmanto. Perkenalkan, nama aku Indira Dimi Makarim Dari kelas R3G dengan NPM 2024015000455. Dari kelas R3G dengan NPM 2024015000476. dengan NPM 20240500460. Perjalanan menuju stasiun Tanjung Barat. Kita sudah sampai di stasiun Tanjung Barat untuk melanjutkan perjalanan ke stasiun Duri. Sekarang kita udah sampai di mana? Tanjung Barat. Stasiun Tanjung Barat. Naik kereta.
Kereta pertama dan kereta terakhir diperuntukkan untuk pelanggar wanita. Pastikan usia dewasa tidak salah naik. Selama di kereta, kami belum bisa duduk karena memang situasinya sangat ramai. Sudah sampai di stasiun Tebet dan kita sedang menunggu ke stasiun Duri untuk transit ke stasiun Manggarai. Dan selanjutnya kita akan naik Grabcar untuk sampai. Kami bertiga berada di gerbong perempuan karena gerbong ini sangat aman untuk perempuan. Stasiun berikutnya, Pasar Minggu. Next station, Pasar Minggu. Saya 12 kereta. Udah sampai di stasiun Manggarai buat transit ke stasiun Duri. Sampai di stasiun Manggarai masih tetap hujan ya teman-teman. Jadi kita menikmati perjalanan hujan di kereta sambil menunggu transit ke stasiun Duri untuk melanjutkan perjalanan ke SMAN 23 Jakarta. Nah, dari stasiun Duri ini kita sudah dapat tempat duduk ya teman-teman. Jadi kita bisa sedikit santai untuk merelaks melanjutkan perjalanan ke SMAN 23 Jakarta. Stasiun berikutnya, Pasar Minggu. Next station, Pasar Minggu. Sekarang kita lagi perjalanan mau ke SMAN 23. Sekarang kita lagi naik ke car. Setelah perjalanan jauh kita menaiki kereta, kita turun menggunakan gokar untuk langsung sampai ke SMAN 23. Dan kita sedang menikmati macetnya Jakarta yang sudah menjadi bumbu setiap hari orang Jakarta. Izin videoin ya. Boleh kan? Izin video ya. Ibunya izin. Makanan juga dong. Asik. Dira. Alhamdulillah akhirnya kita sampai teman-teman, dan di sini kita kehujanan meneduh di depan SMAN sampai posternya sedikit basah.
Dan sekarang kita mau menyeberang langsung ke SMAN. Saat datang kita disambut dengan anak-anak yang sedang class meeting atau satu hari sebelum pengambilan rapot mereka mengadakan lomba. Nah, di sini kita berjalan mengitari lapangan dan juga mencari ruangan guru BK yang akan kita temui, guru BK-nya yang ada di SMAN 23 Jakarta. Hancur.
Setelah menyerahkan poster ke guru BK, selanjutnya kami menempelkan poster di mading ruang BK di SMAN 23 Jakarta. Kami menempelkannya bersama-sama, berharap poster ini bermanfaat dan digunakan dengan sebaik-baiknya oleh siswa dan siswi SMAN 23 Jakarta. Tara, poster sudah terpampang dengan indah. Isi poster ini disusun menggunakan kata insecure agar mudah dipahami dan diingat. Bagian in mengajak kita untuk mengidentifikasi narasi negatif dalam pikiran karena seringkali ketakutan yang muncul bukanlah kenyataan. Bagian se menekankan pentingnya menyeleksi energi sosial dengan memilih lingkungan yang membuat kita merasa dihargai dan cukup. Bagian Q mengajak kita untuk curhat sebagai sarana refleksi dan pengembangan diri, bukan sekedar meluapkan emosi. Bagian rem mengingatkan kita untuk merangkul keunikan diri dan memahami bahwa setiap orang memiliki proses tumbuh yang berbeda. Melalui poster ini, kami berharap pembaca dapat lebih menghargai diri sendiri dan menyadari bahwa setiap individu memiliki nilai dan keunikan masing-masing. Insecure adalah perasaan yang hampir semua orang pernah rasakan. Perasaan ragu terhadap diri sendiri, merasa kurang dan dibandingkan oleh orang lain, atau takut tidak cukup baik di mata lingkungan. Melalui poster berjudul Tips Mengatasi Insecure ini, kami ingin menyampaikan bahwa insecure bukan sesuatu yang salah, melainkan sinyal bahwa seseorang sedang berproses mengenali dirinya. Poster ini dibuat sebagai media layanan informasi, bimbingan, dan konseling, khususnya untuk remaja SMP dan SMA dari 23 Jakarta. Tujuannya adalah memberikan pemahaman sederhana bahwa rasa insecure dapat dikelola dengan cara yang sehat, tanpa harus menyakiti diri sendiri atau merasa tidak berharga. Poster ini menggunakan background berwarna biru dengan elemen awan. Warna biru dipilih karena melambangkan ketenangan dan rasa aman. Sedangkan awan menggambarkan pikiran yang seringkali penuh dan berlapis-lapis. Nuansa ini sengaja dibuat lembut agar pembaca merasa nyaman saat melihat dan membaca isi poster. Kemudian, kami menempelkan judul Tips Mengatasi Insecure di bagian atas poster. Judul itu dibuat jelas dan mudah dibaca agar pesan utama langsung tertangkap sejak pandangan pertama. Judul ini bukan sekadar informasi, tapi juga ajakan untuk berhenti menyalahkan diri sendiri. Selanjutnya, kami mulai mencari elemen-elemen visual seperti ilustrasi sederhana, ikon, dan juga bentuk-bentuk kecil. Elemen ini tidak dibuat berlebihan agar fokus tetap pada pesan utama. Di bagian isi nanti, kami menyusun beberapa tips secara bertahap, dimulai dari mengenali perasaan insecure, belajar berhenti membandingkan diri dengan orang lain, hingga belajar menerima keunikan diri sendiri. Setiap poin dibuat singkat, ringan, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, khususnya remaja.
Di bagian poster nanti terdapat ilustrasi seorang remaja. Ilustrasi ini mempresentasikan individu yang sedang berada dalam fase pencarian jati diri, yang kerap kali diiringi oleh perasaan ragu dan tidak percaya diri. Ekspresi tokoh dibuat sederhana agar mudah direlasikan oleh para pembaca. Judul tips mengatasi insecure diletakkan di bagian atas, agar sangat mudah dibaca dan langsung menarik perhatian orang lain. Struktur poster ini disusun seimbang antara teks dan juga visual, sehingga informasi dapat diterima dengan jelas tanpa membuat pembaca merasa terbebani. Bagian in mengajak pembaca untuk menyadari dan mengakui perasaan insecure yang muncul. Tidak untuk ditutupi, mengakui perasaan bukan berarti lemah, tetapi merupakan langkah awal untuk memahami diri sendiri. Bagian se mengingatkan pembaca agar tidak terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Setiap individu memiliki latar belakang, kemampuan, prestasi, dan juga proses yang berbeda-beda. Bagian Q berfokus pada kesadaran akan potensi dan kelebihan diri. Dengan menghargai hal-hal kecil yang dimiliki, individu dapat membangun rasa percaya diri secara perlahan. Bagian Re mengajak pembaca untuk melakukan refleksi dan membangun sikap penerimaan terhadap diri sendiri. Refleksi ini sangat penting agar individu tidak terjebak dalam pikiran yang negatif, apalagi untuk berulang. Poster ini tidak bermaksud menghilangkan rasa insecure secara instan. Namun, poster ini ingin menyampaikan bahwa insecure dapat diarahkan menjadi dorongan untuk berkembang dan mengenali diri lebih baik. Di bagian bawah poster terdapat tagline, "Ubah insecure jadi bersyukur agar tidak takabur." Tagline ini menegaskan bahwa dengan bersyukur, individu dapat melepaskan diri dari pikiran yang membatasi dan mulai melihat nilainya dalam diri sendiri. Akhirnya, melalui poster tips mengatasi insecure ini, kami berharap setiap pembaca dapat berhenti sejenak, menenangkan pikiran, dan mulai menyadari bahwa merasa insecure bukanlah tanda kegagalan, melainkan bagian dari proses bertumbuh. Tidak apa-apa berjalan pelan-pelan, tidak apa-apa merasa ragu, selama kita terus belajar menerima diri sendiri, mensyukuri apa yang sudah kita miliki, potensi, prestasi, kemampuan, dan lainnya, dan berani melangkah menjadi versi diri yang lebih sehat dan percaya diri. Semoga poster ini menjadi pengingat bahwa kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi berharga, tetapi kamu cukup menjadi diri sendiri dan terus bertumbuh seperti bunga yang bermekaran di taman. Kakak Indira. Setelah menyelesaikan tugas kelompok dengan menyerahkan poster hingga menempelkan di mading sekolah, akhirnya kami melanjutkan perjalanan pulang. Kegiatan ini menjadi penutup rangkaian tugas kuliah, sekaligus refleksi atas kerjasama dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan.
Melalui proses ini, kami menyadari bahwa keberhasilan suatu tugas tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh proses kolaborasi, komunikasi, serta komitmen setiap anggota kelompok. Perbedaan pendapat yang muncul selama pengerjaan tugas justru menjadi pembelajaran berharga dalam melatih sikap saling menghargai dan bekerja sama. Pengalaman ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi kami dalam menghadapi tugas-tugas akademik maupun kegiatan profesional di masa mendatang, khususnya dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin, dan kemampuan bekerja dalam tim.